Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangandro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Siang ini kita akan berbicara tentang pemilihan wali kota Manado, khususnya arah dukungan PKS di Pilwako Manado 2024. Tema yang kita angkat siang ini adalah PKS bersama AARS, dulu no, sekarang yes. Sudah hadir di studio kita narasumber yang akan membahas tema ini, Ibu Haja Nur Amalia SM. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, sudah mampir. Ibu Haja Nur Amalia adalah sekretaris DPD PKS Kota Manado. Benar, Bu, ya? Betul sekali. Bu Nur Amalia, kami berterima kasih sudah menyempatkan hadir di studio kami karena kami tahu Ibu hari ini adalah menyiapkan kampanye akbar bersama Andre Ango dan Richard Swalan, ya. Ya. Dan kami juga mengucapkan selamat juga Ibu Haja Nur Amalia baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Kota Manado. Iya, ini yang periode kedua, ya. Kedua, sesudah sebelumnya PAW. Iya. Selamat juga. Iya. Kita akan bicara soal arah dukungan PKS di Pilwako Manado. Dulu no bersama ARS, sekarang yes bersama Andre Ango, Richard Swalan. Bagaimana jalan ceritanya PKS akhirnya memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan petahana Andre Ango dan Richard Swalan? Silakan Bu Nur Amalia. Jadi semua pendengar penonton Tribun Manado, yang pertama tentu politik itu dinamis, ya. Kita boleh jadi A, kemudian berubah jadi B dan C, tapi tetap harus dengan alasan yang logis gitu. Saya belajar banyak walaupun masih junior lah di antara para senior di partai dan juga di dunia politik, di parlemen, bahwa ternyata memang ruang perasaan itu tidak bisa kemudian menjadi ruang keputusan secara utuh. Saya harus mengatakan dulu kenapa dulu dan hari ini, kan begitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kami dulu PKS dan saya pribadi begitu adalah orang yang kalau digambarkan oleh teman-teman anti ARS, sangat anti gitu. Di parlemen, di partai, gerakan partai kami itu banyak melakukan kritikan, bahkan pernah melakukan surat resmi ke Bapak ARS dalam rangka merenovasi pasar, misalnya itu poin yang paling ini. Ketua partai saya Pak Abu Hasan juga termasuk orang yang demo menolak itu. Saya di parlemen termasuk orang yang dikenal sebagai salah satu anggota yang suka sekali melakukan kritikan-kritikan terhadap kinerja wali kota dan wakil wali kota. Artinya bahwa dulu gerakan kami memang adalah gerakan yang bertolak belakang dengan sikap-sikap kebijakan-kebijakan yang kemudian dilahirkan oleh pemerintah yang hari ini kami dukung. Karena apa? Karena memang kami adalah orang yang menolak bahasa ini ketidakadilan gitu kan, menolak ketidaksejahteraan begitu, kezoliman yang dirasakan oleh masyarakat gitu, ketimpangan, dan itulah prinsip kami gitu. Nah, hari ini kenapa kita kemudian memilih ARS? Tentu tadi bahwa ruang perasaan itu kalau mau dijujur gitu ya, makanya banyak teman-teman itu masih inbox sampai hari ini gitu ya. Betul ini Nur ARS begitu ya. Betul ini PKS ARS. Pertanyaan itu betul begitu. Karena memang keraguan itu. Kami tampil pada posisi selalu melakukan kritikan itu, tetapi hari ini kami justru yang meneriakkan untuk memilih. Kan itu justru bertolak belakang. Nah tadi, kalau ruang perasaan, maka saya gitu ya, ketua partai saya ini orang yang ada di Pasar Karombasan, yang langsung merasakan positif atas kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan kios-kios gitu kan. Itu luka batin tuh, itu luka batin. Sampai menjelang hari pemutusan kami terhadap dukungan kepada siapa, kami masih bersepakat pada dukungan yang B gitu kan, bukan pada yang A. Tetapi
ketika kemudian tengah malam kami diminta untuk rapat kembali gitu besok pagi dengan meminta, inilah tadi, ruang politik itu tidak bisa dengan ruang perasaan saja. Sebelumnya bahwa kami itu di PKS itu terkenal dengan pencalekan dininya sangat cepat. Membuka dulu Pak Suyanto Yusuf anggota dewan kami sebelumnya adalah menjadi ketua BP3, kemudian menjadi ketua penjaringan calon. Artinya kami memang membuka ruang sejak awal. Walaupun akhirnya suara-suara tim teman-teman itu lebih cenderung pada calon yang lain, gitu. Tapi akhirnya hari H itu kami rapat dadakan gitu, dengan diminta. Inilah yang kemudian kami akhirnya memutuskan. Diminta begini, coba Nur Amalia sebutkan gitu ya, dari 4 calon ini, dari 4 calon yang ada, coba ditelaah, dibedah. Namanya dibedah, kita harus menggunakan apa? Perasaan? Tidak, tapi ukuran data, ukuran yang bisa dilihat secara mata, bukan sekedar hati bahwa dia kan kemarin begini, dia kan begini gitu. Tapi tadi gitu ya. Jadi ketika itu diminta, ternyata kami lebih menemukan banyak catatan-catatan positif yang dilakukan, yang dimiliki oleh Pak Andre Ang dan Dr. Richard Sualang dibanding, mohon maaf, calon-calon yang lain. Dan kami harus membuka perasaan tadi bahwa boleh jadi memang yang dulu saya memang orang sangat kenal, teman-teman dewan, masyarakat pemilih saya sangat kenal gitu. Dan hari ini masih ada yang ragu tentang pilihan itu. Jadi poin-poin positif yang telah dilakukan, dan saya seharusnya mengajak semua teman-teman saya yang aktif di politik dan menganggap pilihan kami itu keliru. Cobalah buka secara data. Kalau kita mau melihat secara real, apa yang bisa kita pilih dari 4 calon ini, walaupun saya tidak menganggap bahwa pilihan Anda salah, pilihan kami benar. Ini kan pilihan ukuran masing-masing kan yang kita pakai. Tapi itu tadi, bahwa akhirnya ruang perasaan, luka batin terhadap ketua kami gitu, partai, ini ya harus kita abaikan ya, untuk keputusan partai politik kemana sebenarnya arah PKS di Kota Manado. Dan Pak Andre Ang, Dr. Richard Sualang dalam catatan kami memiliki catatan positif, dan saya merasakan itu ketika akhirnya saya harus mengakui ukuran-ukuran yang kita lakukan. Nah, kalau ukurannya teman-teman tanya apa sih? Padahal kan jadi begini. Ini yang saya juga kemarin, mohon maaf, saya tidak mengkritiki debat calon kemarin, tapi menurut saya debat calon yang ada kemarin itu tidak terlalu tereksplor. Lebih banyak sederhana menurut saya. Padahal kalau mau melihat calon itu kan 5 tahun lalu bagaimana, 5 tahun sekarang bagaimana, dan menurut saya seharusnya tidak janji kita tidak harus sama antara kita mencalonkan sekarang dengan yang lalu. Karena ukurannya justru tidak berhasil kalau saya Kalau kita menjanjikan hal yang sama di kampanye saya misalnya dengan calon saya, kemudian saya mencalonkan diri lagi dengan janji yang sama, ukurannya menurut saya berarti belum berhasil. Berarti kalau saya memberi banyak makan orang misalnya saya punya program memberikan ini sekitar 1.000 orang, berikutnya jadi 2.000 orang, boleh jadi tanda tanyanya begini, apakah anggaran kita bertambah, tapi apakah kemiskinan kita berarti tidak berkurang? Harusnya ukuran saya pembangunan, program fisik, kemudian sumber daya manusia itu mengalami perubahan. Nah, oleh sebab itu ukuran kita zaman dulu dan zaman sekarang, kalau saya harus berubah. Itulah bukti bahwa kita mengalami perkembangan. Nah, kita dulu kenapa sering mengkritik? Ini saya harus menggunakan ini ya. Jadi zaman dahulu, mohon maaf, wali kota sebelum Pak RS itu kan banyak program sosial. Angka yang digunakan untuk bantuan sosial itu lebih banyak, dunia bencana dan lain sebagainya itu lebih banyak daripada pembangunan. Oleh sebab itu dirasakan oleh masyarakat dan kami PKS bahwa pemerintah hari ini zolim. Kok masyarakatnya justru tidak dibantu, yang disibukkan diri adalah pembangunannya. Tetapi ketika kita membuka data, ini data saya 2004 saya mulai aktif di bencana yang ada di Sulawesi Utara. 2005 kemudian lebih intens saya berada di 2014, saya menjadi ketua relawan kemanusiaan. Saya aktif, kemudian saya ke Bolmut hanya untuk bantu kemanusiaan bencana alam. Ke Bolsel saya 5 hari. Memang dunia saya adalah dunia bencana. Akhirnya saya harus membuka mata bahwa dulu agenda rutin saya di bulan Desember sudah adalah turun bencana. Januari, Februari akhirnya.
Karena itu musim banjir. Musim. Inilah yang saya terbuka bahwa ketika di start 2021 kita masih turun bencana, saya ingat persis saya masih turun. 2022, 2023, 2024, mohon maaf, saya harus akui bahwa titik bencana itu berkurang dan saya tidak punya lagi agenda rutin turun ke bencana. Maka saya harus membuka dong ruang penilaian perasaan saya. Oh iya ya, bahwa ada peningkatan signifikan yang terjadi dalam konteks bencana. Walaupun dalam hearing saya dulu kan saya Komisi 4 ya, juga bermitra dengan BPBD. Saya kecewanya itu waktu 2021. Seingat saya begitu ya, 2021 saya melakukan kritikan kenapa pos dapur umum pemerintah HRS itu dibangun hanya di Tuminting. Titik bencana kami di Singkil loh, itu dapil saya. Saya turun tidak ada makanan, itu bahasa masyarakat. Kalau saya mau dibilang berdusta, saya asli orang di bawah. Saya turun dan saya tidak sedang mengarang. Nah, ketika kami evaluasi ternyata betul bahwa BPBD merubah waktu itu posisi dulu yang ada di Ternate Tanjung daerah bencana bergeser ke Tuminting, kan jarak jadi jauh. Pantas saja masyarakat belum sampai situ nasi sudah habis tengah jalan. Maka waktu itu kritikan saya harusnya sama dengan pemerintah dulu. Itu bahasa saya bahwa kok bantuan jadi lebih jauh. Kemudian tahun itu juga saya melakukan kritikan besar karena anggaran yang diberikan ke pemerintah kepada korban bencana itu tidak lagi sebanyak bantuan sebelumnya. Memang perubahan drastis di anggaran, Pak. Jadi itu kami kecewa gitu kan. Nah, itu karena bencana itu. Ternyata memang mohon maaf, jangan sampai warga kami tersinggung, tapi alhamdulillah hari ini kan bencana tidak se ekstrim dulu. Bahwa memang itu harus ditata. Bahwa kita harus punya cara plan, tidak lagi menganggarankan besar di sana. Artinya kita menganggarankan selalu ada bencana ya dong. Berarti harus yang dilakukan apa supaya anggaran bencana berkurang adalah pembangunan, perbaikan pada masalah apa yang ditimbulkan dari bencana itu. Perbaikan das misalnya. Drainase, pengerukan sungai, dan itu dilakukan oleh Pak Andre Ang dan Richard Swalang. Artinya saya jadi mengukur 2022, 2023, 2024 saya hanya turun ketika kemarin banjir dan itu tidak seperti yang dulu-dulu gitu. Ya karena air naik. Memang kan di Ternate Tanjung di Darul itu kan memang belum selesai, belum ada ganti rugi untuk ganti untung untuk kemudian mereka keluar, belum ada perbaikan lebih baik gitu kan. Jadi itu wajar, tapi tidak separah dulu. Itu poin. Makanya saya jadi bilang saya pernah merasakan sebagai orang yang punya agenda rutin bencana, justru sudah tidak merasakan itu. Teman-teman kami justru di PKS itu bilang begini, yo Kang rindu juga. maksudnya rindu turun dapur umum gitu ya. Agenda yang memang PKS kan pimpinan tahu bahwa PKS itu kalau ada bencana dia terdepan, dia lebih dulu. Jadi itu kita rindukan juga, maksudnya agenda kita kumpul kemudian memasak berhari-hari. Sesuatu yang kami rindukan secara ini, tapi tentu tidak bencana gitu kan. Jadi poin selanjutnya, kenapa juga nih jadi capil, bahasa umum lah di masyarakat bahwa mengurus administrasi harus pakai orang dalam supaya cepat. Nah, saya merasakan betul 2 tahun belakang, bahkan efektif 1 tahun lebih 2 tahun lah belakang, saya tidak lagi menggunakan staf saya, ya waktu itu ada nama Ihsan, untuk membantu masyarakat pergi mendampingi di Capil supaya lebih cepat. Tidak, Pak. Ini jujur. Jadi saya punya kebetulan di Makassar saya punya banyak juga di Mapangat sini yang saya cuma bilang gini, sekarang pemerintah ini saya belum pilih ARS ya waktu itu. Waktu ini masih 1 tahun lalu. Saya kalau ada yang masyarakat bilang Bu Dewan bantu Akang supaya lebih cepat. Jawaban saya apa sejak itu? Sekarang sudah ada Manado Hub yang kita itu aplikasinya mengisi data, boleh langsung kita masukkan apa yang kita ajukan, tidak langsung datang tidak apa-apa. Kalau mau langsung datang, saya bilang ke masyarakat tidak usah pakai orang dalam. Kebanyakan orang dalam, mohon maaf, itu sudah tidak murni, harus ada bayarannya, masyarakat jadi susah. Dan kemudian kalau datang ke sendiri nikmati proses itu, tapi sudah tidak selama dulu, Pak. Dan itu real. Lebih bagus lah. Banyak warga saya yang langsung cuma melapor begini, Bu Dewan, tanpa harus saya bilang ke kantor sana bahwa ada masyarakat mau datang bantu. Enggak, saya tidak pernah membantu sama sekali akhirnya. Jadi saya cuma bilang datang juga ke Capil, ambil nomor urut, sabar, besok keluar. Dan itu terjadi. Salah satu teman kami di Makassar tuh Wawan, baru urus keluar, besoknya dia bilang Bu Dewan sudah, tanpa harus saya connect gitu kan. Ini juga real terjadi.
ini real. Sehingga saya bilang kita harus terbuka tadi. Ruang perasaan ini memang luka-luka batin yang kita rasakan. Ukuran-ukuran waktu itu kan kritikan saya, kita kan belum bangkit dari COVID nih masyarakat. Kita saja dewan susah, pengusaha susah. Warga susah. Kenapa bantuan sosial jadi lebih kecil, lebih ke pembangunan? Itu kritikan kami kan. Dan itu wajar bahwa ukuran kami kan jangan sampai kebijakan pemerintah itu dalam rangka untuk membenahi sesuatu justru mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Jangan masyarakat jadi korban. Jadi itu bahasa-bahasa kami, sehingga memang kami menganggap banyak hal yang belum seharusnya diterapkan tapi dipaksakan. Tapi akhirnya hari ini kami merasakan tadi bahwa sisi positifnya ya. Dia berefek positif. Kebijakan itu memang akan melukai, artinya bagi yang tidak terbiasa pasti akan kok begini gitu. Tapi ternyata jadi begitu, jadi positif gitu. Dan poin-poin lain juga tentu banyak yang hal positif, tapi memang PKS bukan PDI hari ini beliau berdua. PDI bukan PKS. Saya meyakini betul ini bukan istilah politik. Orang bilang kalau politik itu kawan itu tidak pernah abadi. Bagaimana? Kawan boleh jadi lawan, gitu ya. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi gitu kan. Kawan juga tidak abadi kalau di politik boleh jadi. Sebenarnya bukan di politik saja, Pak. Ini versi pertandingan. Jadi politik ini pertandingan. Kita mau mewakili, berebut, saya dengan teman saya B mau mewakili lomba tunggal misalnya badminton. Saya berlawanan dengan teman saya, siapa yang diwakili dari Manado. Tapi ketika dia menjadi regu yang sama bersama, dua orang ini ganda. Suatu waktu kita pasti harus jadi teman. Berarti ini bukan prinsip politik, tapi bagi saya karena politik adalah pertandingan, maka setiap pertandingan itu musuh kawan tidak pernah abadi. Tapi yang kita jaga adalah bahwa tadi kita boleh jadi teman siapa saja, kita boleh jadi lawan siapa saja. Maka ketika kita bertarung, yang kita naikkan sportivitas, siapa menang dia harus mengucapkan selamat, siapa yang kalah harus siap kekalahan, gitu kan? Jadi bagi saya tadi itu bukan prinsip politik. Jangan terbawa baper ini. Baperin tadi ruang perasaan saya gitu. Jadi sehingga memang banyak teman-teman, banyak kawan-kawan partai politik, juga teman-teman mungkin di anggota dewan yang mengenal saya dengan vokalnya, mengenal Ketua Hasan gitu, mengenal dengan tim-tim kami yang sangat dulu menolak, dulu begini. Kok hari ini kita harus memilih tadi. Kita menggunakan akal gitu. Maksudnya bukan mereka tidak gunakan akal, tapi kita punya ukuran. Nah, ukuran ini yang kami gunakan sehingga kami boleh memutuskan. Memutuskan di menit-menit terakhir sebelum kemudian tutup gitu ya. Bahwa akhirnya kami berubah pilihan dan mungkin mengecewakan beberapa pihak gitu. Saya belajar dulu kenapa begini ya keputusan pusat ya, kenapa begini ya, kan kasihan gitu. Tapi hari ini kami jadi pimpinan di partai politik, akhirnya boleh merasakan hal sama, tidak pernah berniat menyakiti, apalagi mendustai, bermain-main dengan putusan, tidak. Tapi ada pilihan yang harus kita putuskan di last minute dan itu real catatan. Apakah sebelumnya Pak Andre dan Dr. Rizal Swalang ini memang yang datang menghubungi PKS untuk memberikan dukungan? Saya yakin setiap calon itu meminta partai untuk ini. Jadi kami beberapa kali, sebenarnya ini kan Dr. Suyanto Yusuf jadi ketua tim penjaringan. Setahu saya ini baku TikTok ya. Jadi setahu saya Dr. Suyanto juga berkomunikasi, Pak Andre juga bertanya, PKS tidak dengan kita. Dan tadi karena kita punya orang bilang kalau PDI dan PKS kan susah baku dapat secara nasional, secara daerah-daerah gitu. Jadi itu terbawa sampai ke bawah kan. Jadi tidak terfikir ke situ. Komunikasi terbangun beberapa kali. Dr. Suyanto memang mengajak kita bertemu gitu. Beliau pun secara pribadi mengajak Ketua Hasan untuk baku dapa. Pak Wali juga berapa kali merencanakan tapi tidak jadi gitu. Jadi memang saya tidak tahu siapa yang bermula karena saya pribadi sebenarnya lebih senang masyarakat, Pak. Jadi tipe politik saya itu tipe masyarakat, bukan yang bagian lobby, bagian ini itu bukan saya. Jadi Pak Dr. Suyanto dan Ketua Hasan. Saya tidak tahu kapan bermulanya dan siapa yang memulai, tapi saya menangkap setiap apa yang mereka bicarakan itu dikomunikasikan ke saya sebagai sekretaris TikTok lah. Jadi beliau meminta kita pun tetap membuka ruang kepada semua calon untuk kita lihat peluang mana yang kemudian boleh kita bangun komunikasi dan memutuskan. Jadi itu yang terbangun, itu yang saya ketahui. Gitu. Selain Pak Andre dan Richard,
siapa pasangan lain juga yang sempat datang menawarkan untuk didukung oleh PKS? Oh, Semua? cuma yang keempat kan kita juga kaget Iya, tiba-tiba muncul ya. Iya. Jadi kita waktu itu buka penjaringan. Iya. Penjaringan di situ masuk beberapa calon, di antaranya misalnya yang hari ini maju akhirnya Pak Imba gitu kan. Ada calon-calon lain yang Pak Philips ya, yang sebenarnya niat mau mencalonkan diri tapi tidak jadi gitu. Ada juga Pak Agus. Itu kita kan buka kantor resmi tuh di bawah pencalonan, Penjaringan, pencalonan. Mereka resmi masuk Mendaftar. kepada kami, mendaftar, dan kami juga mengundang dong. Kan kita bukan, kita sadar bahwa kita bukan partai besar yang orang langsung datang. Kita harus jemput bola. Jadi kita menawarkan kepada semua. Jadi komunikasi ini kita bangun, dibangun oleh Dr. Suyanto dan teman-teman, dibangun oleh Ketua Hasan dan teman-teman. Dan memang itu tadi, kenapa orang akhirnya bilang kenapa PKS ke ARS, memang karena tidak pernah terduga. Intensinya kita justru bukan ke beliau, tapi justru karena pilihan tadi, kan hanya ada 4 nih. Ini kan yang saya mau bilang ke tim kami, ke orang-orang yang tidak percaya. Tapi ke tim alhamdulillah sudah fix. Jadi orang-orang yang tidak percaya pilihan ini adalah begini, ketika akhirnya hanya 4, maka kita harus membedah. Harus mau membedah ini dengan baik. Akhirnya yang terbaik di antara mereka. Iya. Semua orang mohon maaf punya aib, dan kami pun bukan partai yang tanpa catatan. Aib positif, negatif, itu kan kita tulis. Nah, kalau akhirnya kami memilih ini, berarti secara tulisan kami, bahwa secara positif ada peningkatan lebih, ya, jalan jadi lebih rapi gitu, pejalan kaki, tempat pedestrian. Iya, Kota Manado kan wisata jasa ya. Kita punya APBD itu harusnya cuman andalan di jasa. Kita bukan kota produksi gitu, bukan penghasil apa yang kemudian ada pabrik dan sebagainya. Makanya harusnya memang tagline maju harus pembangunannya. Mana orang mau datang kalau masih banjir. Tapi saya rasa lucu saja sebenarnya ketika debat-debat kemarin masih bicara banjir. Kok jadi masalah banjir ini? Padahal banjir sekarang bukan poin utama di Kota Manado gitu. Sampah tidak se ekstrim dulu, ya. Walaupun memang belum sempurna. Kan 3 tahun setengah Pak, beliau baru memimpin gitu. Lahan kubur, saya sebagai aktivis sosial sebelumnya, saya harus menulis itu tulisan positif bahwa lahan kubur pemerintah itu positif sekali bagi masyarakat. Banyak warga kami yang belum terdaftar, belum aktif di kampung-kampungnya. Tidak semua kampung ada lahan pekuburan. Dan pada saat ini saya paling sering dimintai tolong untuk penguburan muslim. Warga yang meninggal tidak tahu mau dikuburkan ya? Iya. Tidak punya lahan kuburan. Dan yang paling saya rasa adalah pendatang yang belum punya KTP Manado. Kemana dia mau dikubur? Hari ini semua lahan, mohon maaf, mau kubur hari ini harus bayar 5 juta, 8 juta. Dulu? Iya, sekarang enggak, maksudnya kalau lahan orang, bukan lahan pemerintah. Harus ada itu, Pak. Sementara orang-orang yang meninggal hari ini tidak punya KTP, tidak punya keluarga, ada uang. Belum tentu ada saat itu ya. Hampir banyak tidak ada. Karena mereka merantau dan hanya berjuang di sini. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini punya lahan kubur, dan itu termasuk program pemerintah kan, Pak ARS punya program ini di periode lalu. Itu adalah bermanfaat, dan saya bukan pendukung dulu banyak melakukan kritikan, dan saya tahu bahwa kritikan itu wajar bagi partai politik kan, anggota dewan pula gitu kan. Justru kalau tidak melakukan pengawasan bagaimana Pak? Kritikan itu hadir karena kita melakukan pengawasan. Gitu. Jadi sangat bermanfaat. Setelah disiapkan oleh pemerintah Kota Manado, lahan dan itu gratis. Iya, dan itu membebaskan kami yang sebenarnya tidak bisa menanggung itu semua. Kepada siapa dia minta tolong? Bu Dewan, ada warga yang mau kubur. Mereka mau dikubur di mana? Kalau tidak ada lahan kubur pemerintah Pak. Jujur sekali, kita PHP itu cuma bunyi ting 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 minta tolong itu. Baru kita mau bebaskan 5 juta di lahan orang, berapa banyak uang kami harus menanggulangi itu. Maka ini sangat positif gitu. Ini sangat positif. Kemarin saya ketemu sama Pak Wali, kebetulan saya di Komisi 3 hari ini pembangunan. Saya bilang Pak Wali waktu kemarin di kampanye, Pak Wali ke depan perluasan kubur,
Kata beliau, memang kita sedang berjuang untuk dipandu kembali karena di Kim Atas kan sudah hampir penuh, sudah hampir penuh. Tapi yang Muslim, bagi kami yang Muslim ini, alhamdulillah di kubur namanya COVID ya, tapi sudah umum. Kubur COVID itu yang Muslim masih bisa diakses di situ, masih luas gitu. Jadi lahan kubur ini positif. Jadi itu dirasakan. Sebagai saya aktivis sosial yang masuk di parlemen sebelumnya punya basic kemanusiaan, mereka itu ke saya dan saya merasa bermanfaat, terbantukan sekali. BPJS pemerintah, walaupun BPJS pemerintah ini kan sudah ada dari sebelumnya dan ini juga ada program dari pusat gitu kan, itu terbantukan sekali. Kepala lingkungan boleh mensupport itu, Bapak Lurah gitu kan, dengan surat tidak mampunya, dengan sistem yang ada. Kemudian hari ini siapa yang masuk di rumah sakit dengan catatan dia orang fakir miskin, dia miskin, tidak mampu, maka dia berhak dilayani dengan menyertakan 3 kali 24 jam beradministrasi. Dan itu saya merasakan mungkin satu hari bisa 2-3 orang minta tolong dengan kasus yang sama, dan mereka orang miskin. Itu sangat terasa gitu, sangat terasa manfaatnya. Nah, banyak hal positif inilah yang kemudian saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Yang itu dilakukan di zaman pemerintahan Andrean dan Rizal Swalang ya? Iya, itulah yang dulu. Tapi saya catatan, iya itu positif maksudnya. Apakah kemudian ini ketakutan teman-teman begini? Ini saya harus sampaikan secara publik. Banyak orang takut PKS ke ARS, harapan mereka ke kami menjadi hilang. Bahwa PKS tidak menjadi lagi partai yang menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya memastikan PKS tidak berubah jadi PDI. PDI juga bukan berubah langsung mengikuti PKS secara utuh kan begitu. Kita mendukung paslon, dan ini saya pastikan Pak ya. Ketika kami mengetuk palu, saya bilang saya anggota dewan ke partai kan. Kewajiban saya untuk mengawal kepentingan rakyat itu tidak boleh terlepas walaupun kami mendukung penguasa. Apa yang menjadi kritikan dan suara rakyat harus tetap saya perjuangkan sekalipun saya menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Jadi itu tidak berubah. Ini kan dukungan profesional ini. Iya. Jadi peran kami di parlemen, peran partai politik, ya cuma bedanya kalau kita sudah jadi pendukung, komunikasinya jadi dua arah gitu. Atau mungkin justru lebih efektif lagi. Iya, tadi komunikasinya tidak hanya dulu kita di luar, tidak mendukung. Komunikasi satu jalur aja, tidak bisa langsung ke pemerintah karena memang bukan kita yang dukung, kita ya begitu. Tapi ketika hari ini kita mendukung, positifnya harapan kami kalau menang, insya Allah menang, apa yang menjadi harapan masyarakat itu jadi lebih mudah kita suarakan. Karena kita akan bilang sama pemerintah hari ini bahwa mereka didukung oleh pemilih kami dan inilah harapan. Tidak sedang mengada-ngada, tetapi inilah catatan-catatan yang kami temukan di masyarakat bahwa ada yang kurang di sini. Ada yang bermasalah di sini, ada yang tidak merasa adil di sini. Tolong dong dilihat. Nah, jadi saya karena tadi lahir dari orang-orang susah, kemiskinan, dari bencana, kemanusiaan. Saya punya banyak catatan tentang itu dan tidak bisa melepaskan itu langsung dari diri saya. Nah, itu saya pastikan ketika kita mau memilih, kita memutuskan. Saya bilang ke pimpinan, tahu saya kan, saya tidak bisa ditahan untuk tidak bicara. Jadi kalau saya mendukung pemerintah, saya masih tetap akan vokal menyuarakan apa yang kurang di masyarakat. Dan itulah yang kemudian sebenarnya teman-teman takutkan. Pemilih-pemilih PKS takutkan adalah tidak ada lagi partai yang menjadi yang kritis untuk menyampaikan ini ke pemerintah. Ini kurang, ini masalah, ini tidak adil, ini harus ada gitu. Itu yang mereka takutkan sebenarnya. Karena dulu kita dianggap bahwa selalu vokal di dalam. Dan selalu menjadi lawan gitu ya, maksudnya ini tidak pas, kita yang demo, kita yang kalau di dewan kita yang harus bersuara gitu. Insya Allah itu tidak berubah. Cuma penyampaian, metode dan lainnya sebagainya itu yang boleh jadi berubah. Tapi konteks bahwa apa yang menjadi titipan masyarakat itu dititipkan ke kami itu wajib diperjuangkan. Justru saya berharap tujuan tidak berubah, cara yang boleh jadi berubah. Iya, jadi saya berharap itu goal gitu. Bu Nur Amalia, ketika hendak menyerahkan rekomendasi dukungan PKS kepada Andre Ang dan Rizal Swalang, apakah ada memang pertemuan sebelum pemberian rekomendasi sehingga muncul ada komitmen-komitmen dari kedua pihak? Komitmen tadi, kita mau bicara dengan mendukung. Jadi
partai politik mendukung siapapun calonnya, pasti ada komitmen yang harus dia bangun. Ya, kita harus menyampaikan tidak ada komitmen fee, mohon maaf ya. Ini orang langsung kan bilang berapa pembayarannya ke partai. Tidak ada itu. Kami tidak menerima ini untuk partai dan sebagainya. Maksudnya hadiah gitu kan. Tidak ada mahar lah. Tidak ada mahar, iya bahasanya mahar gitu. Jadi orang kok tidak menerima mahar, tapi di PKS itu isinya adalah tadi poin betul akan membantu kami dalam hal menyuarakan apa poin-poin. Iya, dan ketua saya, Ketua Hasan tadi, luka batin beliau terhadap pasar itu besar. Ya, saya sebagai wakil masyarakat yang merasakan betul perubahan bantuan sosial ke pembangunan itu merasa, sehingga memang bahasa-bahasa kita ke Pak Wali, yang itu memang kayak tadi, saya ini bukan yang bagian bercerita, saya tidak bagian itu bukan kalian saya. Saya tanya, sudah sampaikan, maksudnya bahwa komitmen kami begini dengan masyarakat ini harus bisa dilakukan. Beliau menyanggupi itu dan beliau bilang selagi tidak kemudian bagian dari yang keliru, yang aturannya regulasinya ada, yang itu bagian positif untuk membangun kota Manado, ya tentu itu akan kami lakukan karena itu tujuannya tadi maju dan sejahtera, lebih maju dan sejahtera. Jadi komitmennya itu yang kami bangun, ya, bahwa siapapun yang ke depan, ini orang bilang begini, ini PKS gila-gilaan. Iya, jujur. Sampai kita ketemu dengan teman-teman PDI sendiri, luar biasa ya PKS ini. Rasa-rasanya dia yang punya calon gitu. Maksudnya kayaknya ini internal kita, yang calonnya dari kita. Ya, PKS tidak pernah mendukung calon kemudian tidak all out. Tidak. Iya, bukan soal kita dapat mahar tidak dapat mahar. Kita all out. Bagi kami PKS niat kami tadi untuk masyarakat, maka ini kalau bahasa kami di PKS jihad politik. Namanya kalau jihad ya berarti berjuang, bukan sedang membunuh orang gitu kan. Jihad bukan itu, tapi maksudnya sedang berjuang. Oh ini makanya teman-teman itu, kenapa Amel jadi berbeda sekali, jadi maksudnya gas-gas terus ya. Tadi ini ruang yang gas ada untuk Andre Angun dan persoalan dia. Di balik itu untuk rakyat. Iya. Jadi mereka, saya harapkan, tentu harapan besar kami ke mereka, ke beliau berdua ini, pembangunan yang ada hari ini 3,5 tahun ini yang sudah terlihat positif, tentu jauh lebih baik. Saya berharap ada sih teman-teman Muslim itu kan menitipkan, tolonglah lebih diperhatikan Muslim, lebih apa, karena kita kan dianggap partai Muslim gitu ya, partai yang identik dengan Islam. Saya menyampaikan ke Pak Wali, bahasa ini bukan bahasa yang diada-ada, tapi tentu wajar jika orang menitipkan ke kami. Tolonglah lebih memperhatikan misalnya. Tapi walaupun sebenarnya sudah gitu, ada perhatian-perhatian itu Pak Wali. Sekarang kan pemerintah kemarin di zaman Pak Wali, maksudnya ini yang juga jadi poin. Di zaman Pak Wali Kota ARS, kegiatan-kegiatan Muslim disupport luar biasa di Pemkot Kota Manado dengan konsumsinya ada gitu kan. Dan itu berlaku buat semua. Jadi kami merasakan di LPTQ itu, saya sebagai salah satu pengurus wakil ketua di LPTQ, kami disupport itu. Bahwa ada support pemerintah terhadap itu. Cuma memang orang kan merasa nilainya belum setara dengan yang sebelah, dengan teman yang lain gitu. Nah, ini kita sampaikan saja. Soal nanti DP aturan pembagiannya seperti apa itu kan silahkan mereka. Nilai kewajaran, dan saya pikir ini bukan kepentingan pribadi. Tapi semua organisasi, semua agama, semua kelompok, suku itu punya hak karena dia adalah warga Kota Manado. Mereka berserikat, berkumpul, yang itu resmi, dan itu hak-hak itu ada melekat pada diri mereka. Dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi itu dengan syarat ketentuan yang tentu berlaku. Gitu. Jadi harapan mereka kita besar, teman-teman Muslim besar ke kita, karena kita partai Muslim yang hari ini ya kursinya kalau di parlemen lebih banyak sedikit lah gitu ya. Jadi maksudnya dari ini, dan kemudian kacamatanya masih ada Muslimnya, walaupun sebenarnya PKS itu kan merubah, bukan kita harus 100% Muslim di PKS. Kita punya banyak anggota dewan di Papua yang non Muslim, malah ketua partai kita banyak yang non Muslim di Papua. Ya jadi itu tidak masalah. Jadi bukan soal agama ini di PKS. Jadi kita sedang
berjuang dalam konteks membangun negara, membangun kota Manado, bagian dari negara Indonesia, yang tujuannya adalah tadi bahwa seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, apapun ras, suku, agamanya, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perhatian yang sama, dan mereka bisa merasakan ada manfaatnya di pimpinan. Jangan sampai trompet pemimpin ini hari ini cuma ya cari untung pribadi. Nah, orang sebenarnya apatis di politik kan, semakin tidak peduli. Nah, cuma saya sering bilang ada yang harus dilurus begini, masyarakat itu nggak suka dengar politik. Sebagian masyarakat. Nah, banyak sebagai pelaku yang aktif di kampanye itu banyak, dan itu masih mendominasi. Hari ini orang malah makin malas dengar kita cuap-cuap bicara politik. Tapi itu harus disadarkan, karena tadi visi misi calon kita itu seharusnya yang akan menjadi program unggulan kerja mereka di 5 tahun. Kemarin kenapa banyak orang mengkritisi, mohon maaf, Pak RS tidak pro terhadap masyarakat. Dulu kita punya dana kematian, hari dana ini duka. Dana duka. Tidak ada. Berarti pemerintah hari ini kita kan langsung akhirnya jawab begini, kamu waktu pilih calon, termasuk sebenarnya tim ses juga kan kadang belum terlalu. Dora ini kan jadi tim kenapa? Kadang lihat orangnya, nggak tahu visi misinya bagaimana. Yang penting saya bilang kamu berarti tidak mengerti bahwa visi misi calon itulah yang akan menjadi program kerja selama dia duduk. Selama visi misi calon itu tidak ada bercerita tentang dana duka, saya bilang Pak ARS berbicara itu tidak di 3,5 tahun yang lalu kampanye beliau, 4 tahun lalu. Maka tidak berkewajiban membuat dana duka. Mereka kan menganggap itu dihapus. Ya memang dihapus, karena masyarakat tidak melihat visi misi calon. Jadi saya bilang kamu kan yang pilih. Saya bilang kamu Bapak menang karena kamu pilih suara banyak. Berarti kamu yang tidak lihat bahwa Bapak tidak punya program itu. Nah, visi misi calon ini teman-teman harus perhatikan, sehingga 5 tahun masa jabatan bahkan itu bisa dilaporkan, dipidanakan gitu, bahwa calon dan terpilih tidak merealisasikan dari visi misi gitu. Jadi sekarang ini kan mau pemilihan ini. Ayo lihat dan ukur. Mohon maaf ya, berapa sih APBD kita? Terus kita mau semuanya gratis. Ya. Kalau semua, mohon maaf, ini tadi saya belajar tadi ya, bahwa oh iya ya, dulu sosial, akhirnya berubah ke Pak RS jadi pembangunan gitu. Ya tidak bisa semua hal itu sosial gitu. Terus kita ini kota mau jadi maju supaya dapat PAD-nya bertambah, orang mau datang kalau dia kumuh, kalau tidak drainasenya tidak diperbaiki, kalau jalannya tidak bagus, tidak lebar buat pengguna jalan. Kalau cuma jalan kaki, dia jalan di mobil, bukan daerah wisata dong. Harusnya kan dia menikmati perjalanan kakinya. Dan itu yang dibangun oleh Pak Wali hari ini kan. Jalan-jalan semakin lebar dari 2 menjadi 8 meter, di mall dan sebagainya. Itu kan, itu menunjukkan bahwa sesuai dengan kita ingin orang mau datang berwisata di kota Manado, menikmati perjalanan. Sehingga hari ini terbukti capaian kawasan kumuh di Manado itu menurun. Ya, indeks BPBD terhadap bencana itu turun jauh. Dulu 130-an jadi sekarang jadi 85. Baru kemarin debatnya bicara banjir terus, padahal indeksnya turun gitu. Kita punya rumah susun yang hari ini sudah dilakukan kurang lebih kalau tidak salah ingat 250 gitu. Artinya itu pembangunan juga harus dilakukan, tidak dalam rangka memberi seutuhnya kepada masyarakat yang mentahnya gitu, bantuan sosial, sementara kita menyiapkan fasilitas supaya mereka bisa berkembang secara ekonomi gitu. Lebih mandiri, lebih adil. Iya, jadi ajakan saya ke pemilih siapapun itu, mari lihat Pak RS dengan visi misinya hari ini, yang kemarin dan hari ini, adakah yang ternyata harus kita dukung, positifnya bagaimanakah tingkat pencapaian 3 tahun setengah beliau selama memimpin, kemudian apa dari visi misinya yang sebenarnya tidak dia realisasikan. Mohon maaf saya, karena kita disuruh buka data waktu hari terakhir coba buka. Ya memang dari visi misinya saya harus jujur bahwa hampir semua sudah dikerjakan. Walaupun namanya tidak sempurna kan, 3 tahun setengah itu kan harusnya kan 5 tahun Pak. Betul. Itu terrealisasi. Makanya tadi ruang perasaan yang seharusnya saya bilang banyak luka-luka positif, luka-luka batin yang dialami kami,
yang saya mewakili masyarakat itu. Tapi ya itulah tadi, ada poin-poin yang memang bagi seorang tua terkadang harus menegasi anak-anaknya, perubahan aturan rumah tangga kita berubah, keuangan kita atur. Bu Nur Amalia, Iya. saya masih ingat dulu, memang Ibu Nur Amalia ini kalau dalam banyak berita terkait pasar Bersahat ya waktu dibangun, itu sangat banyak berita tentang kritikannya Ibu Nur Amalia. Iya. Nah, apa yang terjadi saat ini menurut Bu Nur Amalia terkait hasil pembangunan renovasi besar-besaran terhadap pasar Bersehati dan penata laksanaannya? Iya. Bagaimana sekarang yang Anda lihat? Dulu kita mengkritik begini, saya ingat betul kurang lebih 11 poin, banyak sekali poin yang ditandatangani oleh Ketua DPD ke Pak Wali, diantar langsung sikap partai resmi kepada pemerintah Kota Manado bahwa banyak hal yang justru bagi kami itu tidak adil, tidak tepat dilakukan dengan tiba-tiba. Bahasa kami tiba-tiba. Karena kan waktu itu masyarakat pedagang langsung disuruh keluar, disuruh ini tanpa menyediakan lahan yang seharusnya layak untuk mereka jualan. Dengan catatan waktu itu ketika kembali mereka harus bayar. Ketika kembali mereka di mana? Termasuk sebenarnya poin kami dulu masjid. Kami jadikan catatan masjidnya bagaimana di situ. Sementara fasilitas publik mereka menghabiskan banyak waktu di sana untuk sholat. Itu seperti apa? Nah, waktu itu kan memang ini tidak langsung menjadi ke wali kota, harusnya kan GP di pasar. Saya turun mungkin 3 kali ke pasar. Padahal sebenarnya saya bukan komisi 3, bukan pembangunan. Tapi karena tadi saya melekat partai, kemudian saya juga ada waktu itu komisi 4 Kesra, saya menghubungkan bahwa galaunya pedagang itu mempengaruhi ekonomi keluarga dan itu kesejahteraan keluarga lah ya, rakyat. Turun saya. Memang waktu itu kita berharap ada hal-hal yang lebih bukan lebih manusiawi tapi lebih humanis kepada pedagang, karena waktu itu ekstrim, pindah tiba-tiba begini begitu, komunikasi banyak yang tidak baik, pendataan pedagang yang tidak valid, antara kita minta di sini jadi berbeda, di situ jumlah pedagangnya beda, ini kan berarti carut marut. Tapi tapi hari ini kita harus mengakui bahwa mereka ini kan hanya mengadopsi turunan. Itu kan mengatur data menurut kami juga memang tidak mudah, tapi itu kewajiban. Bahwa semua ukurannya adalah data. Bagaimana kita mau berbicara tentang bikin toko-toko ruas-ruas kios sementara kita tidak tahu bahwa hari ini pedagangnya berapa yang kemarin kita kritisi. Iya. Jadi data itu penting. Ruas itu penting. Nah, hari ini saya kan di komisi, kemarin kita mau masa akhir jabatan, kita sudah Toki Palu Perumda Pasar. Perubahan dari PD Pasar menjadi Perumda Pasar. Harapan kami tentu dengan adanya Perumda Pasar ini menjadi positif kepada pemasukan Kota Manado, lebih profesional, lebih rapi, lebih positif, yang bukan hanya menguntungkan kepada pengelola tetapi mensejahterakan pedagangnya. Dulu saya ingat persis selesai dibangun, banyak Pak maraju malah orang Manado bilang sudah mau dengan kita karena dia bilang Bu Dewan tidak perjuangkan orang di kios di lantai 1. Nah ini kan bukan soal kita yang mau atur, lantai 1 kan terbatas. Lantai 2 itu bagian sayur. Meraju Pak banyak. Kan ini air di atas belum bisa, orang mesti angka itu sayur, gerobak, tomat. Memang waktu itu aduh ya Allah, kita bukan komisi 3 tapi kita jadi orang yang mengurus pasar gitu. Nah, tapi hari ini mohon maaf teman-teman yang beberapa orang saja gitu ya. Walaupun saya tidak bilang semua orang pasar akhirnya sudah merasakan positifnya, tapi ada beberapa yang justru dulu bercerita busuknya saya gitu di belakang karena saya dianggap tidak pro terhadap mereka. Justru jadi tim. Justru dia bilang, iya kita mesti bersabar. Namanya perbaikan, ada negatifnya, ada positifnya. Tapi apakah itu sempurna? Saya pikir program yang seperti itu, kesempurnaan dan tidak itu ada pemeriksa sendiri yang melakukan gitu kan. Jadi catatan-catatan pasar kami di PKS bergabung di ARS, salah satu poin yang memang kita minta diservisi adalah pasar Pak. Saya sampaikan karena itu catatan ketua partai kami, pengurus partai kami banyak di pasar Pak. Pemilih kami, saya Singkil Mapanget, Tuminti Munakan, Wania itu ada di pasar. Mereka punya harapan besar bahwa
pengaturan, perbaikan dan sebagainya tentang pasar, pengelolaan apa itu biayanya, itu tolong kami suarakan ke Bapak dan Wakil Wali Kota untuk boleh duduk rembuk dengan kami sehingga kebijakan yang dihadirkan itu tidak serta-merta untuk penghasilan, tapi ada sisi humanis yang dibangun dan tidak bisa juga memang 100% berubah, 100% naik, 100%. Jadi lihatlah itu misalnya portal pasar ini kan jadi banyak sekali, kita teman-teman pedagang itu kritiknya apa Pak? Portal ini mengganggu kan, mereka jadi tidak bisa keluar masuk di pasar. Satu kali masuk, sebentar keluar, bayar lagi tuh parkir. Nah kemarin kita sebenarnya ketika rembuk ini PKS, karena banyak aktivis pasar ada di kita, termasuk Pak Said salah satunya aktivis pasar. Beliau kemarin minta Bu Dewan kita diskusi soal pasar. Kita mendukung Bapak dengan kita harapan ke depan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota mau duduk rembuk dengan kami, melihat langsung sebenarnya apa yang dirasakan oleh masyarakat pedagang ini, karena keluar masuk pasar biayanya parkirnya, sehingga memang kami kemarin itu di PKS dengan partai-partai teman-teman lain selain PDI yang ikut mengusung ini dan juga Muslim misalnya PBB gitu ya, kita cuma bilang bisa tidak ya dia dibikinin kartu parkir, dan itu hanya boleh satu bagi satu pedagang, sehingga dia ketika keluar mau ambil DP mungkin dia harus keluar dulu ambil dagangannya ada yang ini, atau misalnya dia keluar karena dia harus pulang dulu, ada keluarga yang sakit tidak mau balik lagi gitu, dia boleh mendapatkan itu. Nah ini ide yang sebenarnya kami sudah sempat bahas dengan teman-teman partai koalisi gitu, bahwa kami ke depan berharap usulan-usulan yang sedang kami rencanakan ini menjadi positif, tidak merugikan Perumda Pasar, pemerintah Kota Manado, tapi juga tidak menyusahkan para pedagang yang ada di pasar. Jadi, tapi secara bangunan siapa yang tidak mengakui bahwa Bersehati mengalami perubahan. Jadi ya itu tadi waktu saya ingat betul waktu awal dulu kenapa dia mau dirubah. Memang kan mau dibilang pasar modern. Dan ketika hari ini terbangun semua orang foto di situ. Mungkin saya yang belum punya foto. Belum sempat di situ foto secara langsung di jembatannya dengan kafenya yang menarik. Berarti kalah Ibu dengan saya sudah ada. Iya, memang kalahnya saya sulit ke kafe ya, jadi karena tidak tahu ngopi, tidak tahu minum kopi. Jadi itu positif. Kita harus akui bahwa tidak lagi kotor. Gitu. Iya, harus diakui itu. Harus diakui sudah lebih teratur, ya. Walaupun teman-teman kami pedagang ikan sempat, kami bahkan sekarang sudah jadi destinasi wisata juga. Itu tadi sebenarnya pasar modern. Saya ingat persis ketika pemerintah itu harus cepat diperbaiki karena targetnya menjadi pasar modern. Turis-turis mau datang. Itu memang saya ingat waktu saya kritik itu luar biasa. Itu bahasanya. Dan hari ini kalau memang dia menjadi tempat salah satu nongkrong yang menarik. Ya, menunggu matahari terbenam itu kan capaiannya ke situ betul ya. Dan tadi catatan-catatan pedagang tidak boleh dilupakan bahwa ada yang harus kita mudahkan, dan mereka namanya tadi maju dan sejahtera. Ada kata sejahtera yang melekat yang tidak boleh tadi di awal saya bilang kalau pemimpin mengukur kesuksesan dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sama dengan periode yang lama. Kalau sudah selesai membangun, banyak yang dibangun, masa berikut masih bangun yang banyak-banyak. Berarti PR selanjutnya adalah mensejahterakan. Berarti pemerintah Kota Manado ke depan juga harus fokus pada kata sejahtera. Sejahtera juga tidak harus selalu bentuk usaha bagi-bagi beras langsung gitu. Tapi ya mudah-mudahan lebih besar pada modal memberikan usaha. Iklim usaha yang lebih bagus. Iklim usaha yang lebih sehat. Bu Nur Amalia, setelah memberikan dukungan kepada Andre Ango dan Richard Swalan, apa yang dilakukan PKS supaya betul-betul masyarakat Manado memberikan banyak dukungan kepada Andre Ango dan Richard Swalan? Apa yang dilakukan PKS? Bahwa betul-betul PKS ini memang mendukung perintah partai gitu ya. Jadi tahapan itu kami lakukan. Termasuk memang mungkin ada yang harus tersakiti. Ada beberapa pengurus kami yang harus kami keluarkan surat dinonaktifkan dulu karena tidak taat pada aturan satu garis lurus partai. Itu kami lakukan. Jadi PKS menyurat kepada beberapa tokoh kita yang sebenarnya punya pilihan pribadi, tidak
mengikuti arahan kami nonaktifkan. Itu tindak serius. Dan saya tidak tahu, saya tidak yakin bahwa partai lain melakukan itu. Kami resmi suratnya. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa kami serius gitu. Harus taat gitu. Saya, Pak, di grup saya ini, struktur saya singkil Mapanget. Yeah. Singkil itu ada yang tidak dukung kami, saya keluarkan. Tapi saya bahasanya, sesudah pemilu kita kembali. Mereka tim saya yang memenangkan saya. Saya bilang saya menghargai, mencintai kalian karena kalianlah yang memenangkan saya. Yeah. Tapi hari ini kita berbeda. Ya. Saya bilang saya pamit ya. Saya keluarkan kalian bukan karena saya benci gitu, tapi harus ada aurat bahasa kita ya, aurat yang hari ini tidak boleh dibuka kepada orang calon teman-teman yang memilih lain. Khawatirnya di grup kan kita bahas konteks pemenangan kita, apa yang kita lakukan. Ada teman lain jadi tim di grup lain. Jadi saya keluarkan secara pribadi bahasa-bahasa itu. Tadi malam saya tegur satu orang tim saya. Dia sangat mencintai saya, betul. Saya harga mati dia. Tapi dia tandai terus. Tadi malam saya bilang saya hormati kamu. Saya ini anggota dewan, tapi saya membuat orang lain yang bahkan mungkin miskin sekali sederajat dengan saya. Bagaimana saya menghargai orang? Saya tidak pernah menandai kamu di Facebook tentang calon saya karena saya hormati. Padahal kamu tim sukses saya. Saking saya hormati. Kenapa kok tandai-tandai terus saya? Kan tidak enak sama teman-teman. Dikira ini saya masih sama A, sama B, sama C kan? Yeah. Saya bilang hormati itu. Itu yang seriusan kami di partai. Kedua, semua tim pemenangan saya anggota dewan, Pak Rahman Kodu anggota dewan, tentu melekat berat. Gitu kan? Bahwa kami punya masa, kami punya pemilih, maka kami harus mau mengarahkan seluruh pemilih kami untuk memilih Bapak Andre Ang dan Richard Sualang. Secara struktur, semua struktur ke bawah, hari ini semua struktur ke bawah, bahkan yang tidak ada anggota dewannya Pak, jor-joran. Itulah tadi saya bilang, teman-teman kami di PDI kami menghormati sekali. Mereka itu sampai bilang, PKS ini jor-joran sekali ya. Seperti calonnya yang, iya, padahal di akhir-akhir loh menentukan pilihan. Dan kami tahu bahwa bukan kami sebenarnya yang dipilih di awal. Ya itu komitmen. Sudah ada perintah partai, keputusan partai, maka kami gas ke situ. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sebenarnya kecewa dengan pilihan itu. Karena tadi mereka selama ini mengikuti gerakan kami untuk menolak, untuk ini, untuk itu. Mereka akhirnya sudah ikut aja sama Bu Dewan. Yang penting Bu Dewan bilang itu, ya kita bilang. Kita orang dewasa dalam politik. Gitu. Jadi berbeda pilihan itu sesuatu yang lumrah. Tapi selagi kita boleh membuat secara logis pilihan itu benar, tepat, maka seharusnya kalian juga harus bisa menerima apa yang kami sampaikan. Jelang hari H, kami memang tidak punya, PD ini kan punya kendaraan yang jelas-jelas kuat. Kita tidak punya saksi yang ditempatkan karena sadar PKS ini cuma berapa persen sih dibanding PDI. Di parlemen mereka 16, kita 2. Mesin saksinya luar biasa. Mesin tabulasinya luar biasa. Pendataannya maksimal. Maka PKS tidak mengambil peran secara langsung ke situ. Tapi apa yang kami lakukan tadi, instruksi ke bawah kepada pemilih, secara media kami bermain terus menaikkan konten yang seharusnya masyarakat hari ini aktif di media sosial. Apa yang kemudian kami dukung, itu pun yang kami harapkan didukung oleh pemilih kami. Dan kami berharap pendukung-pendukung kami menjadi pendukung cerdas. Saya setiap kampanye dulu saya waktu pileg, saya jor-joran Pak turun. Habis waktu saya. Dan kampanye saya tidak pernah bercerita tentang janji. Saya edukasi. Karena saya berharap tadi, tim saya bukan orang yang tidak mengerti politik, tidak mengerti visi misi, tidak mengerti kenapa kita itu. Dia bukan tim uang, bukan senang karena dewan karena ada uang, senang kalau jadi tim sukses pasti jadi panen. Bukan itu. Ini ada cinta negeri, yang perbaikan yang kita harapkan kepada calon yang kita pilih. Jadi edukasi, kalau kita di PKS ini memang mengedukasi teman-teman. Dan PKS itu terbukti 5 tahun itu bukan sepi. Dari sebelum kampanye, sebelum saya menjalankan diri kembali, saya tidak pernah istirahat. Kampanye tidak istirahat. Habis kampanye saya terpilih, saya tidak pernah istirahat sampai hari ini. Dan saya pastikan 5 tahun pekerjaan kami ya begitu. Apalagi ini sudah menjelang hari pilkada ini. Ini sudah tinggal H-5 ya pemilihan, tinggal 4-nya hari hanya. Jadi ini memang dan sudah mau masa tenang. Jadi mudah-mudahan
podcast ini bisa terus didengar, ya, boleh jadi positif, bukan cuma perbincangan soal ARS, tapi perbincangan kita tentang politik, bagaimana menentukan pilihan. Tidak saya merasa paling benar dalam, atau partai kami lebih tepat dalam memilih, tidak, tapi ukuran-ukuran kami jelas, dan apa yang berbeda di awal itu bisa menjadi positif ketika kita boleh menggunakan logika yang tepat gitu, ukuran-ukuran yang tepat ketika kami akhirnya memutuskan, PKS Kota Manado itu memutuskan Andre Ang dan Dr. Richard Swalang menjadi calon yang kita usung. Dan kami berharap menang. Ya, amin. Kita doakan Bu Nur Amalia dan tim selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan aktivitasnya. Insya Allah. Tribuners, tidak terasa sudah 30 menit lebih perbincangan kami dengan Ibu Nur Amalia. Harusnya tadi saya diberikan diingatkan bahwa Bu Nur Amalia akan ada kampanye bersama Andre Ango dan Richard Swalang siang ini. Jadi Ibu Nur Amalia waktunya sangat sedikit, tapi tidak terasa waktunya sudah memasuki menit 55 menit katanya. Allah, jauh sekali. Closing statementnya. Guru saya itu ketua PKS Sulawesi Utara bilang bahwa ini tadi ya, luka batin kita banyak, Pak. Ini kejujuran yang kami harus sampaikan, bahwa ketika kami memutuskan ARS, banyak di antara kami teman-teman yang sebenarnya kaget, lebih ketidak ikhlas gitu. Kenapa harus ini gitu? Tapi ketua, dan ini hari ini saya rasakan secara positif kalimat yang digunakan oleh ketua DPW PKS Sulawesi Utara, Bapak Iswandama. Beliau mengatakan pemilu itu sama dengan hari raya. Konteksnya harus bahagia. Menuju hari raya itu kita memang harus kerja keras. Harus buat sampai hari raya itu bahagia. Harus ada effort, ada hal-hal yang tidak biasa yang kita lakukan. Kalau kita mau lebaran, kita ada puasa 30 hari, 29 hari. Ada perjuangan, Pak. Untuk kita betul-betul bahagia. Diawali dengan siksa, diawali dengan tidak terima. Berat itu puasa, berat itu jualannya. Tapi kami bahagia. Nah, semalam saya bilang di rapat, itu kan rapat terus ya Pak, saya jadi merasakan ini hari raya. Karena kita menganggap ini hari raya, kita tersenyum. Sekalipun ada yang kita temukan tidak pas, ada yang kemudian menghakimi, mencaci kami, yang tidak percaya, yang masih terus bilang, saya tahu Bu Dewan sebenarnya sama yang sebelah. Masih begitu Pak, hatinya gitu kan. Ya, saya cuma senyum saja, saya bilang, kurangkah di belakang saya baju saya logonya jelas, itu kurang memperlihatkan kah? Atau saya dianggap cuma pura-pura, partai kami cuma pura-pura? Tidak, kami sedang berbahagia dengan ini. Kami tidak mengukur tim kami bertanya bagaimana ini dan itu. Kita jalani semua dengan nikmat. Mau kita akan sedang menuju hari raya. Jadi namanya hari raya, tidak boleh ada yang sedih, tidak ada yang boleh menyakiti. Yang ada adalah bahwa semua hari raya itu bahagia. Kebahagiaan itulah yang kemudian kita harapkan siapapun nanti yang terpilih di hari H. Tentu PKS Kota Manado mengajak semua pemilih yang memilih ARS. Kemenangan yang terjadi di hari H itu adalah kemenangan yang dikerjakan oleh semua pihak. Terlebih ini adalah hadiah bagi pemilih. Dan kami berharap gesekan-gesekan yang ada, kami dengan teman-teman kami, dengan partai lain, dengan siapa yang pernah kita bangun, itu tidak terbawa ke depan. Ya ini namanya kita sedang bertanding lawan kawan yang memang tidak abadi. Ada masanya kita menjadi partner dalam pertandingan. Gitu. Jadi mudah-mudahan visi misi calon ini diperhatikan supaya tepat pilihan kita. Terima kasih Ibu Nur Amalia SM. Semoga yang disampaikan oleh Ibu Nur Amalia yang juga sekretaris DPD PKS Kota Manado memberikan kita banyak tambahan wawasan dan inspirasi. Demikian, sekali lagi terima kasih Ibu Nur Amalia. Sama-sama, selalu disukseskan acaranya. Dan kita berharap apa yang diimpikan oleh Ibu Nur Amalia terkabul. Amin. Demikian Tribuners perbincangan kita, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.